smart viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Alright. Nah, sekarang masih bersama dengan Mas Kausar dari Dimsum 49 ya. Nah, ini Mas Kausar sekali lagi tentunya kita harus berterima kasih berapa kali banyak karena dikirimnya banyak banget. Wah, gila. Gokil, makasih Mas Kausar. Yo. Yes. Awalnya dikiranya Dilihat nih. Itu Hana, itu kayaknya udah semuanya Hana. Kayaknya masih ada di Belum masih ada lagi. Kulkas, ya ampun. Masih ada lagi ya. Memang Iya. kalau nyobain dimsum itu nggak bisa 1, 2 gitu. Memang Benar. Minggu, 2 minggu gitu. Setuju Apalagi banget. kalau Apalagi kan Dimsum 49 nyobain hari ini, besok juga pasti udah pengen lagi. Ini otomatis berarti next time beli ya, maksudnya kayak gitu kali ya. Next time jadi langganan ya. ya Memang teknik marketing S3 nih. bisa aja emang. Bisa aja memang. Kaget juga aku kan, maksudnya waktu pas ngiranya aku kan kontak tim aku bilang ya udah maksudnya buat porsi masing-masing 1 orang gitu kan. Wah, ternyata memang sangat baik ya dikirimnya 1 kardus, enggak. Maksudnya 1 kulkas tuh penuh, freezer gue penuh, mohon maaf. Mestinya berapa dikeluarin soalnya gimana ya? Ya wes lah, ya, oke. Nah, makanya kan kalau seandainya dikirim cuma 1 porsi, yang nyobain kan cuma Mas Nathan sama Mbak Hana doang kan. Oh, iya. Tapi kalau dikirim banyak, berarti kan keluarga juga nyobain nih. Iya benar. Iya, next time kalau ada yang bilang, Hana aku mau lagi dong itunya, ya udah Hana pesenin ya. Next time jadi langganannya nih, Mas. At least misalnya sekeluarga berlima, at least kalau misalnya dikirim banyak, salah satu pasti ada yang minta mulu lah ya gitu. Iya. Yes, Ini pasti bapak atau ibu halus ya caranya ya. Bener. Cara halus ya. Oke. Nah, Cara halus. Kita udah ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang coba kita mau tahu dulu dari punya aku dulu deh, kan. Jadi ini aku ada 2 piring. Piring aku nggak secantik Hana ya. Mohon maaf, saya tuh di rumah nggak ada piring-piring yang kayak buat makan-makan cantik gitu loh, guys. Nah, nih nyala nggak? Tuh, Mas Kausar, ini ada. Kalau yang ini, nah, ini dimsum ya. Mas siomay itu bedanya apa sih, Mas? Saya sampai sekarang juga masih kadang tuh mikir-mikir gitu. Oke, jadi siomay itu sebenarnya adalah bagian dari dimsum. Dimsum itu banyak banget variasinya, ya. Jadi dimsum ini kan awalnya memang dari China ya. Nah, tapi ketika di Indonesia ini mulai ada perbedaan. Biasanya disebut siomay itu adalah siomay Bandung yang basisnya adalah ikan tenggiri gitu ya. Tapi sebenarnya jenis dimsum yang pakai kulit pangsit gitu ya, itu juga sebenarnya adalah siomay juga gitu. Tapi untuk membedakan kalau di Indonesia ini siomay itu adalah siomay ikan tenggiri gitu ya. Biasanya di Bandung gitu ya. Nah, untuk dimsum bahan bakunya ayam gitu. Oh, oke. Jadi karena bedanya di bahannya ya. Yes, bedanya di bahannya, betul. Oke. Nah, langsung aja. Nih, mohon maaf nih, karena saya di dunia perdimsaman ini sangat udik ya. Jadi kadang suka nggak tahu nih, ini apa sih? Ini bahannya apa nih? Gitu, gue nggak tahu gitu kan. Nah, dari yang paling umum pasti paling sering gue lihat itu adalah yang ini nih. Yang modelnya tuh yang ada kayak ini pangsit ya nggak sih? Iya, kayak pangsit ya, Mas. Benar. Pangsit itu ada buntut udangnya keluar gitu ya. Ada buntut udangnya tuh. Iya. Ini. Ya. Benar. Ini kalau kita sebutnya dimsum udang ya. Oke. Nah, nih. Oh ya, ngomong-ngomong Mas, ini kan variannya banyak banget nih Mas. Boleh diceritain dong Mas, apa aja nih dari yang tadi kan udah disebutin ya, yang pangsit udang. Terus? Ya. Yang ini apa Mas? Kayak dibalut dengan sesuatu ini. Yes, ini varian yang jadi salah satu keunikan kita juga. Jadi dimsum kita balut pakai nori. Gitu. Jadi kalau kita sebutnya dimsum nori. Yang ini guys. Nori. Mana sih? Cita rasanya jadi dia akan lebih gurih karena ada norinya ya. Oke. Terus kalau yang ini apa Mas? Yang mana Hana? Sebentar. Lo lihat di gue, ini bukan? Yang ada merah-merahnya ini apa Mas? Oh, yang ini. Nah. Oke, itu dimsum yang favorit ya. Jadi semua dimsum
yang bentuknya pakai kulit pangsit terbuka lalu ada toppingnya. Ini yang paling favorit di kita. Ini ada topping-toppingnya. Yang merah itu ada smoked beef, lalu ada jamur, ada wortel, begitu. Terus ada crab stick seperti itu. Oke. Nah, terus ini nih, yang paling unik sendiri bentuknya. Kayaknya ekado. Apa ya namanya yang agak Jepang-Jepang itu bukan sih, Mas? Yes, betul banget. Jadi karena kita menyesuaikan dengan habitnya di Indonesia gitu ya. Jadi terkadang masyarakat Indonesia ini masih suka mencampur gitu ya, makanan Jepang dengan Cina gitu ya. Iya. Yes, karena ada permintaan, Mas minta bikinin dong dimsum yang kayak ekado gitu ya. Ya udah kita buatin gitu. Kita sebutnya dimsum ekado seperti itu. Dimsum ekado. Oke. Terakhir Mas, yang ini nih yang panjang. Oh iya. Karena udah ini pertanyaan terakhir, kalau enggak kita nggak nyicip-nyicip. Oh iya. Kan sebelum nyicip kita harus tahu dulu dong, ini apa ya kan? Benar. Nih. Kalau yang panjang itu dimsum kita balut pakai kulit tahu juga seperti ekado. Namun ada perbedaan dari bentuknya dan dari isinya. Untuk ya itu namanya dimsum lumpia. Oke. Dimsum lumpia sayur ya. Jadi di dalamnya juga ada sayuran seperti itu. Oke. Siap. Nah ini Oke, mari kita nyicip. Kali mau sambil nyicip makanan tuh rasanya nggak sopan, karena yang makan kita doang, narsumnya kagak. Gimana gitu kan, kayak tontonin doang gitu makan kan. Oke, nah gue nyoba dulu dari yang paling familiar lah. Gue di mana-mana pasti kalau misalnya ada pangsit, gue pasti selalu pesan pangsit. Makanya tadi gue udah tahu. Jadi Mas Kausar, sebenarnya kalau untuk masalah saus tuh sebenarnya selera ya. Mana aja bisa dicampur dengan manapun gitu, atau ada kayak pasnya bagusnya yang mana gitu? Sesuai selera seperti itu. Namun biasanya kayak misalnya untuk nori sama lumpia atau ekado, dia lebih cocoknya pakai black pepper ya. Apalagi kalau untuk nori terus lumpia sama ekado ini kan ya, bisa dikukus atau digoreng. Kebanyakan itu juga untuk digoreng gitu ya. Nah, akan lebih unik dan lebih tasty juga dipakein saus black pepper. Mantap. Oke. Dengar-dengar ini saus spesial dari dimsum 49 juga ya, Mas? Yes, betul. Spesial kita. Oke. Sambil makan, sambil nyicip ya. Sabar. Oke, coba dulu guys. Yang mana dulu nih, Nathan? Yoi. Lu campur aja. Gue pangsit duluan. Ini pangsitnya. Oke, gue mau yang ekado dulu. Bentar. Biar nanti pas digigit tuh kelihatan tuh dalamnya ada. Gokil nih, udah kayak nih guys ya. Sup. Apa yang dirasakan setelah menggigit dimsum 49? Bentar. Kan aku orangnya takut pedas ya. Makanya tadi pas lagi mau nyoba, udah jiper duluan nih gue nih. Tapi ternyata guys, ini buat teman-teman yang nggak bisa pedas sama kayak gue, itu sebenarnya ini bisa buat lebih kayak bikin lagi ya, karena biasanya orang bilang kalau misalnya pedas kan buat bikin lagi gitu kan. Tapi kalau ini bukan yang kayak pedas di bibir, tapi lebih ke di mana ya, di atas ruang itu apa ya bilangnya, di atas ruang mulut tuh jadinya rasa sedikit ada panas, terus ada pedas-pedasnya. Manis. Tapi emang kayak gitu. Kok gue nggak ngerasa pedas di bibir ya? Kenapa ya? Kaget juga gue. Nah, untuk ngomongin mengenai udangnya ini dan memang untuk dari rasanya sendiri nggak berasa terlalu banyak tepung gitu ya. Karena memang dari gue sendiri udah ngecek harganya, sebenarnya ini affordable banget. Dari Mas Kausar, boleh dikasih kisi-kisi deh harganya ini kisarannya dari range berapa? Karena dari gue sendiri ngelihat untuk dari range harga seperti yang ada di Terakan, ini sebenarnya mestinya harga-harga yang sangat ekonomis gitu loh. Tapi rasanya nggak ekonomis kok, rasanya gimana ya gitu. Ini Mas Kausar boleh dong sambil diceritain dikit mengenai range harganya. Untuk range harga kita mulai dari 1.800 sampai 2.500. Nah, tapi tentunya akan ada perbedaan harga untuk member ya, atau reseller-reseller kami yang sudah terdaftar begitu.
Oh, jadi untuk para member tuh maksudnya member para reseller? Yes, jadi member ini adalah bagian reseller dari Dimsum 49. Oke, nah mengenai reseller nanti kita akan tanya-tanya lagi, tapi sekarang kita balik dulu lagi ke menu-menunya. Gimana Hana, tadi habis nyobain yang mana? Mau komentar. Silakan. Lagi Hana biasanya kan guys, biasanya kalau kita ngomongin saus black pepper, ada namanya juga lada ya, black pepper kan lada ya, berarti kan ada sisi panas pedesnya juga gitu ya. Tapi kalau yang ini menurut aku tuh bener-bener hampir bisa dibilang nggak ada rasa pedesnya sih mas, kalau aku ya mas. Dan tapi black peppernya juara banget, masuk mulut langsung black peppernya dong, nendang banget, lo harus cobain Nathan black peppernya. Lu nyobain yang mana Hana? Nah, kalau dimsum sendiri, gue cobain yang Ekado. Oh, Ekado. Ya, itu tadi. Mohon maaf nih. Saya kan belum pernah nyoba. Kayaknya Ekado mungkin pernah nyoba, cuman kayak nggak inget gitu. Ekado di dalam ada telur. Gue kaget sih tadi. Ternyata ada. Mohon maaf. Iya, Ekado. Ekadonya tuh menurut gue, desainnya dimsumnya sendiri ini, satu porsi itu cukup langsung masuk mulut sebenarnya, ya kan Mas ya? Didesain langsung pup gitu. Nah, yang Ekadonya ini, juga sama guys, masuk mulut langsung penuh mulut kalian. Dan ditambah lagi ada telurnya, jadi menurut aku rasanya dipadukan dengan ini, bener kata Mas tadi, emang pas banget. Kalau kalian mungkin cocok sama ini akan rasanya akan lebih gak spesial dengan black peppernya. Betul, setuju banget. Kalau menurut aku. Dan kalau misalnya untuk dari lu sendiri Hana, ini kan memang kalau untuk dari dimsum dan siomay itu kan memang bahan dasarnya tepung ya, benar kan ya? Tepung. Iya. Nah, kalau misalnya gue sendiri sebenarnya nggak untuk dari segi kematangannya, maksudnya pas lah ya, maksudnya nggak kayak tepungnya tuh kebanyakan atau mungkin terlalu tipis kan jadinya kalau misalnya terlalu dikit dan lain-lain gitu kan. Jadi menurut gue sebenarnya ya itu yang tadi nggak habis pikir itu loh. Maksudnya satunya itu kisaran dari 1.800 dan lain-lain. Apalagi kalau yang paket kan ada yang kalau nggak salah sekitar 90-an tadi ya Mas Kausar ya, kalau paket memang 50 piece ya kalau nggak salah. 50 piece. 50 piece itu 65.000 guys, maksudnya wow. Itu maksudnya sumpah speechless banget. Amazing ya. Itu affordable banget kalau dapetin, wow. Dan rasanya kayak dimsum. Bener. Rasanya tuh udah kayak ya dimsum mungkin kalau misalnya orang makan di tempat yang restoran mahal gitu kan. Ini apalagi masa pandemi, menurut gua dimsum 49 ini adalah salah satu yang paling recommended banget buat kalian coba-coba, apalagi ya salah satu jajaran masukkan di frozen food. Jadinya kalau misalnya nggak beli banyak kayak 50 gitu kan, sekalian daripada beli satu-satuan mendingan beli paket. Kalau sisanya masukin lemari es, nanti bisa dimasak lagi gitu. Makanya menurut gua salah satu yang jadi bukan inovasi sih, apa ya, opportunity buat para penjual frozen food pada saat masa pandemi ini, yang bisa mungkin apalagi tahun 2021 ini mestinya makin gebiar lagi gitu kan. Nah, kita tahan dulu ya Smart Viewers ya. Ini sayang banget karena baru dicoba 2, tapi tentunya bisa dipastikan tadi kalian udah lihat beberapa menunya. Nanti abis ini kita coba beberapa lagi deh. Teman-teman nanti lihat kira-kira yang paling gua kepo tuh yang ini ya. Tadi apa? Yang lumpia ini ya? Model lumpia ini. Yang panjang. Nah, itu. Yang panjang ya. Nanti kita cobain juga nanti. Pokoknya Smart Viewers yang penasaran, abis ini kita akan ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman yang pengen jadi reseller, nah ini kita tanya, coba nanya-nanya abis ini. Oh iya. Nanti kita akan ngobrol gitu, oke? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.